98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Maya, hari ini Ziwan dan tim Obi Mantap Maya FM tengah berada di Pasar Panorama Lembang, di mana di sini ada acara digitalisasi pasar persembahan dari Bank BRI. Dan tentunya Sobat Maya juga pengen tahu banget apa digitalisasi pasar, seperti apa. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi, dan sudah hadir bersama Ziwan ada Bapak Andreas ya, Andreas Chandra Santoso. Ini wakil pemimpin wilayah BRI Bandung. Ya, selamat siang Pak Andreas. Selamat siang Mas Iwan dan Sobat Maya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Semoga Sobat Maya juga dalam keadaan sehat, bahagia dan banyak rezekinya. Amin. Ya Pak. Nih kita ada di acara sosialisasi digitalisasi pasar nih, tentang seperti apa itu. Ini intinya Sobat Maya nanti bisa berbelanja di pasar lebih mudah pakai BRI, dan nanti akan dijelaskan. Tujuan acaranya seperti apa nih Pak? Oke, terima kasih kesempatannya. Pertama, tujuannya adalah pasti BRI ingin terus mendukung pertumbuhan UMKM. Jadi dengan keadaan pandemi yang sekarang tentu banyak hal yang berubah, mulai dari cara berkomunikasi sampai cara bertransaksi dan berdagang. Digitalisasi pasar ini dimaksudkan untuk membuat UMKM terutama pasar untuk bisa lebih modern. Jadi bagaimana cara mereka bertransaksi, tidak lagi menggunakan banyak uang tunai, bagaimana cara seorang pembeli bisa mengakses pasar tanpa harus datang, sampai dengan transaksi yang dengan mudah dilaksanakan, sampai dengan seorang pedagang bisa menghitung keuntungannya langsung hari itu juga tanpa menggunakan catatan manual. Jadi kita memang mau membuat UMKM khususnya pedagang pasar tuh go digital sehingga bisa lebih berkembang usahanya. Tujuan pertama adalah membuat para pedagang pasar ini bisa mengakses dan bisa diakses, bisa mengakses pembeli di semua tempat dan semua lokasi, dan bisa diakses oleh semua orang. Bahwa pasar tradisional ini kan dari dulu tuh kan aksesnya hanya orang datang. Dengan adanya digitalisasi ini diharapkan orang tidak perlu datang, dan kalaupun datang transaksinya bisa lebih cepat tanpa menggunakan uang tunai, sehingga kita membuka peluang kemungkinan, peluang kemajuan, peluang penambahan dan peluang pertumbuhan bisnis UMKM dengan menggunakan digitalisasi pasar. Oke, kemudian nih untuk pasar sendiri, apakah memang ada aplikasi pendukung hanya dibuat sama Bank BRI untuk digitalisasi pasar? Oh ada, kita punya namanya web pasar. Kebetulan di pasar di Pasar Panorama Lembang ini kita sudah buat web pasarnya di SID_Pasar Panorama Lembang. Sobat Maya bisa mengakses dan bisa memilih produk apapun di situ, mulai dari makanan, sembako, kosmetik, sampai dengan hal-hal lain. Itu bisa di situ. Yang kedua ada juga namanya Strawberry, yaitu sistem transaksi elektronik BRI, di mana nanti para pedagang itu bisa dengan gampang melihat berapa omset hari ini dan berapa keuntungan hari ini. Nah, di web pasar ini lagi yang menarik adalah bahwa orang pikir kalau web itu kan tidak bisa tawar-menawar. Di web pasar bisa, karena nanti ketika ada orang ngeklik salah satu, misalnya pedagang, itu ada aplikasi di WA-nya, masuk terhubung dengan WA para pedagang, itu masih bisa tawar-menawar. Jadi keindahan pasar tradisionalnya Indonesia adalah bisa tawar-menawar. Nah, keindahan itu nggak bakal hilang, tapi kita buat lebih modern dengan adanya web pasar. Keuntungan dan kemudahan yang didapetin baik dari sisi pedagang ataupun pembeli. Oke, pertama dari sisi pedagang adalah satu, mereka bisa mengakses sekali lagi pembeli dari tempat yang lebih banyak dan lebih besar. Yang kedua adalah kecepatan transaksinya. Yang ketiga adalah pembayarannya lebih pasti dan lebih aman. Dengan pembayaran elektronik, satu, interaksi terhadap memegang uang yang tunai tentu lebih sedikit, sehingga juga makin menghindarkan kita terhadap potensi penularan COVID-19. Kita harus sadar dan kita tidak boleh lupa bahwa pandemi ini belum berakhir. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari sisi pedagang bisa dengan mudah sekali lagi menginventarisasi berapa jumlah stoknya lewat Strawberry Kasir. Kemudian juga bisa ngelihat dalam satu transaksi berapa sih keuntungannya dalam satu hari. Jadi tidak seperti zaman dulu dicatatnya dalam buku kecil, bukunya lecek, begitu bukunya hilang pedagangnya bingung. Ya, betul. Berapa keuntungannya hari ini? Nah, itu difasilitasi oleh BRI dengan Strawberry Kasir. Ada lagi namanya Strawberry Tagihan, tapi ini lebih kepada pihak pengelola, di mana para pedagang ketika membayar tagihan seperti keamanan, kebersihan lewat aplikasi. Jadi sekali lagi kita memang berusaha membuat teman-teman UMKM ini hafal dan bagaimana tahu caranya bertransaksi dengan cashless gitu. Oke Pak, untuk yang belanja ini, misalnya saya berbelanja melalui web pasar Panorama Lembang nih. Kemudian nanti belanjaan saya itu memang ada yang mengantarkan begitu?
Oh iya, nanti ada bagian kurir yang bisa mengantarkan, dan itu nanti sudah kita kerjasamakan dengan pihak pengelola. Nanti begitu belanja nanti ada yang mengantarkan. Untuk persyaratannya sendiri nih Pak, kalau misalnya pedagang, kalau pembeli sih tinggal buka di pasar ID lah ya, di web pasarnya. Kemudian untuk pedagang nih yang pengen dagangannya, tokonya masuk di web pasar, seperti apa persyaratannya? Persyaratannya nggak susah, tinggal datang ke BRI, nanti BRI bantu, dan tentunya diharapkan jadi nasabah BRI, karena nanti semua transaksi pasti menggunakan rekening BRI. Jadi persyaratannya nggak susah, nggak bertele-tele, tinggal datang ngomong sama teman-teman BRI, khususnya BRI terdekat. Kalau kebetulan di sini ada unit BRI Lembang, nanti jadi nasabah BRI, diberikan rekening Simpedes, tinggal daftar, nanti kita yang bantu. Sobat Maya, bahwa sekali lagi pandemi ini belum berakhir, tapi tidak menjadikan kita ketakutan untuk bergerak, terutama beraktivitas. Jadi nggak usah khawatir untuk para Sobat Maya yang merupakan pedagang. BRI hadir, terutama pedagang di pasar. BRI hadir untuk memastikan usaha Bapak Ibu terus berkembang dan memastikan usaha Bapak Ibu bisa diakses orang. Dengan hadirnya kami di digitalisasi melalui web pasar, mari kita bersama, kita lawan penyakit ini dengan optimisme dan dengan peningkatan ekonomi. Kita yakin kita pasti menang kok lawan penyakit ini. Tapi jangan lupa ekonomi juga tetap harus jalan dan tetap harus berkembang. Karena dengan ekonomi yang jalan berkembang, insya Allah kekuatan ekonomi bangsa kita ini tetap akan terus terjaga. Mungkin dari kita, dari saya. Terima kasih Pak Andreas. Sama-sama, terima kasih Mas. Dan Sobat Maya, itulah obrolan Ziwan bersama Pak Andreas, dan juga di sini ada teman-teman dari BRI juga di digitalisasi pasar di Pasar Panorama Lembang. Kembali lagi ke 98 Maya FM Bandung di Komplek Kopo Primer 1 Blok T11. Terima kasih.